Sahabat muslim, Islam tidak melarang umatnya memelihara hewan. Hal tersebut didasarkan pada surat An-Nahl ayat 5-8 yang memperbolehkan kita mengambil manfaat dari hewan yang Allah sediakan di muka bumi, baik sekedar dinikmati secara pandangan seperti ikan hias maupun untuk ditunggangi seperti kuda dan unta. Namun kendati demikian, ada hewan-hewan yang dilarang dipelihara di dalam agama Islam. Adapun hewan yang dilarang dipelihara ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah gagak. Bahkan Rasulullah memerintahkan untuk membunuh gagak yang memiliki bulu berwarna putih di bagian dada dan juga punggungnya. Karena menurut hadis Bukhari, gagak dengan ciri tersebut merupakan tumpangan setan atau jin yang menyamar. Yang kedua adalah tikus. Selain kencingnya yang membawa penyebaran penyakit, tikus juga dikenal najis karena hidup di area kotor yang penuh najis pula, seperti tempat sampah dan got. Yang ketiga adalah burung Raja Wali dan burung pemangsa lainnya, karena burung tersebut dianggap merugikan manusia. Yang keempat adalah anjing buas, terkecuali anjing yang digunakan untuk menghalau hewan ternak dan juga menjaga kebun, maka hal tersebut diperbolehkan. Yang kelima adalah ular. Selain berbahaya, ular juga termasuk media sihir, yang dimana dilarang di dalam agama Islam. Adapun hewan ternak babi sudah mutlak keharamannya, baik dari bulu, liur, dan juga kotorannya, semuanya adalah najis. Artinya, bila hewan-hewan tersebut telah dilabeli haram untuk dikonsumsi, maka jual beli atasnya pun termasuk haram. Hal tersebut berdasarkan hadis berikut. Sesungguhnya bila Allah telah mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, pasti Ia mengharamkan pula atas mereka hasil penjualannya. Bahkan Ibnu Taimiyah menyatakan, para ulama umat Islam telah menyepakati bahwa ular dan kalajengking haram untuk dimakan, dan barang siapa yang terlanjur memakannya, maka wajib dimintai agar bertobat. Lalu bagaimana hukumnya jual beli hewan jinak yang dasarnya tidak najis dan tidak dilarang seperti kucing contohnya? Mengingat kucing hias atau kucing ras cukup sulit didapatkan, sehingga diperlukan proses pemesanan dan transaksi jual beli di dalamnya. Salah seorang sahabat pernah bertanya bagaimana hukum transaksi jual beli hewan. Salah satunya misalnya kucing atau anjing. Lalu kemudian dijawab bahwa aku, kata sahabat yang menjawab pertanyaan sahabat yang lain tadi, pernah mendengar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam zajara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam an dzalik, bahwa Nabi melarang transaksi jual beli komoditi hewan berupa anjing dan kucing. Jadi ada riwayat yang mengatakan itu dilarang. Tetapi para ulama memberi interpretasi lebih lanjut. Misalnya Syekh Zakaria Al-Ansari dalam karyanya mengatakan konteks hadis itu mengharamkan kucing dan anjing bukan pengharaman secara mutlak. Ada catatan-catatan. Salah satunya kata beliau adalah yang dilarang ketika kita jual beli hewan yang liar, yang bisa mengancam nyawa dan jiwa bagi pemeliharanya misalnya. Tetapi ketika binatang itu dalam bahasa beliau istiqnas, dibeli untuk bersenang-senang, dia bisa menyenangkan pemiliknya, jinak, tidak liar, tidak mengancam jiwa dan nyawa yang memilikinya, maka sebenarnya dia diperbolehkan. Karena dalam Al-Quran dikatakan Allah menjadikan apa yang ada di bumi ini, huwallazi ja'ala lakum fil ardi jami'ah. Semua diciptakan Tuhan ini, salah satu tujuannya adalah untuk kita. Tuhan ciptakan pepohonan untuk bisa kita manfaatkan. Tuhan ciptakan bumi untuk bisa kita manfaatkan. Tuhan ciptakan binatang-binatang itu untuk bisa kita manfaatkan. Bahkan kita bisa banyak belajar dari hewan. Salah satu ilmu yang berkembang hari ini apa yang disebut dengan zoosemiotik, ilmu bahasa hewan. Salah satu nabi yang punya ilmu komunikasi hewan ini adalah Nabi Sulaiman. Dia memahami bagaimana bahasa-bahasa hewan itu karena kedekatannya secara emosional dengan hewan-hewan itu. Inilah salah satu mukjizat Nabi Sulaiman. Para pecinta binatang misalnya
para pawang boleh jadi juga memiliki ketajaman bahasa hewan ini. Dia mampu mengerti kapan hewan itu lapar, sedih, senang, dan apa yang dia suka. Saya kira selagi hewan itu tidak mengancam jiwa dan nyawa kita, maka itu diperbolehkan dan sah-sah saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.